Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai keamanan hayati pada terapi gen atau biosafety pada terapi gen. Di sini kita mengharapkan kalian dapat menjelaskan nantinya pentingnya keselamatan hayati dalam pelaksanaan terapi gen dan juga dapat menjelaskan beberapa mutagenesis dalam terapi gen. Di sini kita akan mulai dengan salah satu kasus keberhasilan terapi gen. Di sini ada seorang pasien bernama Ashanti Da Silva yang mengalami kekurangan gen namanya ADA yang berpengaruh terhadap respon kekebalan tubuhnya atau respon imunnya, sehingga dia mudah sekali sakit. Nah, kemudian pada saat dia berusia sekitar 3-4 tahun, maaf saya lupa usianya, tapi pada waktu dia kanak-kanak, dia merupakan pasien pertama yang mengalami terapi gen untuk mengatasi kekurangan ADA di dalam sel tubuhnya. Dan terapi ini berhasil sehingga dia saat ini sudah mengembangkan kekebalan tubuh yang baik, bahkan sampai sekarang dia masih hidup ya, masih ada. Nah, ini juga ada kasus terapi gen atau kasus terapi gen, tetapi di sini yang bersangkutan meninggal dunia. Di sini ada nama dengan Jessie Gelsinger namanya. Jessie ini dengan secara sukarela mengikuti uji klinis terapi gen untuk mengobati penyakit hati yang langka atau yang dinamakan ornithine transcarbamylase atau OTC. Nah, ternyata respon imun tubuhnya itu bereaksi terhadap vektor adenovirus yang digunakan dalam uji klinis ini, sehingga Jessie mengalami koma dan akhirnya meninggal dunia. Sehingga pertanyaan yang muncul apakah terapi gen itu aman atau apakah manfaat dari terapi gen itu sebanding dengan risikonya. Nah, di sini ada beberapa fakta mengenai terapi gen yang sudah dilakukan. Jadi, dari tahun 90-an hingga 2000-an itu terdapat peningkatan jumlah uji klinis terkait terapi gen dari tahun ke tahun. Selain itu juga beberapa negara sudah melakukan uji klinis terhadap terapi gen. Jadi jumlahnya itu bukan hanya 1 atau 2 negara, tetapi menjadi banyak negara. Artinya terapi gen ini sudah mulai diminati untuk beberapa negara dilakukannya. Kemudian sebagian besar uji klinis itu telah disetujui. Jadi mulai dari fase 1 hingga fase keempat itu banyak yang sudah disetujui. Kemudian fakta yang lainnya adalah sebagian besar uji klinis untuk terapi kanker itu dilakukan untuk pengobatan penyakit kanker. Di sini ada beberapa penyakit lain selain penyakit kanker ya. Kesimpulannya apa? Nah, kalian bisa mencatat di buku catatan kalian apakah terapi gen itu sesuatu yang diperlukan atau tidak, aman atau tidak ya. Nah, perlu diketahui beberapa hal yang menjadi perhatian dalam keselamatan hayati di dalam terapi gen. Yang pertama adalah adanya mutasi pada gen akibat insersi gen baru yang kita pakai dalam terapi gen. Jadi mutasi ini apabila gen baru itu dimasukkan letaknya berdekatan dengan bagian promoter atau enhancer. Nah, itu bisa potensi menghasilkan kanker atau memproduksi kanker ya. Jadi mutasi ini sebaiknya dihindari. Kemudian beberapa hal yang menjadi poin atau menjadi perhatian dalam keamanan keselamatan hayati untuk terapi gen adalah yang pertama supaya menghasilkan terapi gen yang spesifik menuju sel target dan tidak membentuk virus baru kalau kita menggunakan vektor virus untuk delivery gennya. Kemudian mengetahui respon imun terhadap gen yang baru yang kita masukkan dan juga respon imun terhadap vektornya. Kemudian menghindarkan terjadinya mutasi pada germline cell, artinya jangan sampai mutasi ini terjadi pada sel-sel telur atau sel-sel sperma ya, sehingga dapat diteruskan ke keturunannya. Kemudian juga menghindarkan penyebaran vektor virus ke seluruh tubuh, yang artinya justru akan menimbulkan penyakit baru. Jadi hal-hal inilah yang di beberapa ya, tidak semua, yang diperhatikan untuk
keselamatan hayati terapi gen. Jadi, untuk mengatasi mutasi gen, di sini disebutnya adalah genotoksisitas karena ternyata mutasi gen itu toksik atau artinya dapat menimbulkan penyakit pada sel. Yang pertama adalah untuk menghindari itu adalah pemetaan tempat insersi gen pada genom. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu ya. Pemetaan ini bisa dilakukan secara bioinformatika karena sudah ada kemajuan teknologi di bidang bioinformatika. Jadi ada beberapa perangkat lunak yang bisa digunakan untuk pemetaan tempat insersi gen. Ini pada genom. Di sini ada contohnya integration map, SIG-map atau quick-map ya, bisa digunakan. Kemudian juga bisa mengkarakterisasi genom yang telah dimodifikasi dengan metode microarray, menggunakan atau menganalisis transkriptom dan epigenom sama dengan yang pertama ya, dengan teknologi bioinformatika, perangkat lunak, contohnya adalah gene ontology, genomic and bioinformatics, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa melakukan tindakan lain untuk meminimalisasi genotoksisitas. Yang pertama, menggunakan vektor yang tidak dapat bereplikasi. Kemudian, menggunakan vektor yang bisa inaktivasi secara otomatis atau self-inactivating. Juga kita bisa menyelimuti kromatin. Kemudian kita perlu menemukan vektor baru atau memaksimalkan penggunaan vektor non-virus atau penggunaan sistem delivery-nya tanpa virus. Ya, jadi demikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keamanan hayati dalam terapi gen. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan ke saya kalau dalam video ini kurang jelas ya, bisa menggunakan fitur chat atau dengan menggunakan Google Classroom. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.